besar kasih setiamu, setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Sungguh ajaib kuasamu, tersedia di sepanjang waktu. Engkau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Luar biasa saudara-saudara, sebuah lagu yang masih dalam proses untuk diproduksi. CD-nya sudah selesai dan minggu depan sudah bisa Anda miliki. Nah saudara-saudara, pada hari ini saya mau berbagi tentang kisah-kisah keajaiban. Karena dalam hidup kita, setiap hari kita diberi akses untuk mengalami keajaiban. Karena setiap hari kita perlu keajaiban dari Tuhan.
Saudara-saudara, saya perlu keajaiban setiap hari. Saya yakin Anda juga perlu keajaiban dari Tuhan setiap hari. Amin. Lalu bagaimana kita bisa mengalami keajaiban dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, kalau saya mau bertanya kepada Anda semuanya dan saudara menjawab dengan jujur, adakah Anda saat ini benar-benar membutuhkan keajaiban? Saya yakin jawaban Anda adalah benar, Pak. Saya membutuhkan keajaiban. Ada teman saya yang sedang membutuhkan keajaiban bangkit dari usahanya karena tahun kemarin usahanya membuat dia rugi 8 miliar. Ada teman-teman kita yang punya hotel, hotelnya harus tutup karena COVID-19 ini. Dan mereka berdoa kapan akan ada pemulihan. Ada sahabat yang minta didoakan, sudah 3 tahun ditinggal oleh istri. Dan istrinya pergi dengan suami orang dan sampai hari ini belum kembali. Ada saudaraku yang sedang berdoa supaya penyakitnya dipulihkan karena sudah begitu lama menantikan kesembuhan. Harta sudah habis, segala macam usaha sudah dicoba, tetapi belum ada tanda-tanda perbaikan. Saudara-saudara, saya yakin dalam situasi seperti ini Anda bisa saja sampai dalam satu keputusan dan mengatakan, oh ya nasib, saya mungkin memang harus menghadapi kenyataan ini. Saudara-saudara, ini mungkin sudah nasib. Barangkali saudara akan mengucapkan seperti itu. Tetapi saya mau mengajak Anda belajar dari sebuah kisah seorang janda yang menghadapi masalah yang pelik. Ia dengan 2 anaknya sedang dalam situasi maju kena, mundur kena. Karena apa? Dia hidup dengan beban berat. Beban apa? Beban hutang. Secara finansial sangat terpuruk, tidak ada lagi income. Bahkan kalau tidak bisa bayar hutang, 2 anaknya akan diambil dijadikan budak. Saudara-saudara, waktu saya membaca ini, saya terinspirasi betapa luar biasanya cara Tuhan melakukan keajaiban dan membuat terobosan untuk keluarga ini. Makanya saya langsung mengajak Anda untuk merenungkan kisah yang luar biasa ini yang ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saudara membaca sebuah kisah tentang pada suatu hari janda dari seorang nabi pergi kepada Elisa dan berkata, "Bapak, suami saya sudah meninggal dan Bapak tahu bahwa ia juga orang yang taat kepada Allah, tetapi ia berhutang pada seseorang. Sekarang orang itu datang untuk mengambil kedua anak saya dan menjadikan mereka hamba sebagai pembayaran utang almarhum suami saya." Saudara, saya yakin saudara pernah mendengar kisah ini. Kisah seorang janda anak 2 yang ditinggali hutang oleh suaminya. Padahal suaminya adalah seorang nabi, seorang yang taat kepada Allah. Saudara, mengapa kata-kata itu ditulis? Dengar baik-baik, ada kata-kata yang ditulis begini. Bapak, suami saya sudah meninggal dan Bapak tahu bahwa ia juga orang yang taat kepada Allah, tetapi ia berhutang kepada seseorang. Ia orang yang taat kepada Allah, tapi ia berhutang. Saudara-saudara, kalimat ini saya yakin sengaja ditulis oleh penulis Alkitab untuk menunjukkan kebenaran bahwa tidak peduli siapa Anda, ketika kita sedang bertumbuh di dalam ketaatan, ketaatan tidak membebaskan kita dari persoalan. Tulis baik-baik, saudara-saudara. Yang namanya ketaatan tidak otomatis kita bebas dari pergumulan. Yang namanya ketaatan tidak otomatis kita akan bebas dari segala macam pencobaan. Justru pada waktu kita berusaha untuk hidup taat, di sanalah ketaatan kita diuji di dalam persoalan. Amin. Saya ulangi lagi. Ketaatan tidak membebaskan Anda dari persoalan, tetapi ketaatan justru mendatangkan ujian. Ujiannya apa? Ujiannya adalah persoalan. Ketaatan Anda baru kelihatan sebagai sebuah ketaatan pada waktu Anda di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan masih tetap taat kepada Tuhan. Amin.
Jadi saudara jangan pikir, oh saya sudah rajin ke gereja, tiap akhir bulan saya membayar persembahan dan persepuluhan, saya melayani Tuhan setiap minggu, saya membaca Alkitab setiap hari 1, 2, 3 pasal. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan saya menghadapi persoalan ini? Mungkin kalau saudara mengajukan pertanyaan ini, Anda tidak sendiri. Ada orang-orang lain juga yang sedang menghadapi pertanyaan. Kenapa saya setia kepada Tuhan, saya menghadapi persoalan? Oh saudara, belajarlah dari hamba Allah yang bernama Ayub. Ia orang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Tetapi apa? Dalam waktu sekejap, seluruh hartanya lenyap. 7.000 kambing, 3.000 unta, 1.000 lembu, 10 anaknya mati kerobohan rumah. Dia menderita penyakit lepra ganas. Istrinya membujuk dia untuk bunuh diri. Teman-temannya meninggalkan dia. Saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur. Jadi ketaatan tidak otomatis membebaskan Anda dari persoalan. Justru ketaatan saudara diuji di dalam persoalan. Jadi jangan sekali-sekali menghakimi dirimu sendiri bahwa waktu engkau sedang diizinkan menghadapi persoalan, engkau sedang menghadapi kesulitan, engkau sedang menghadapi pergumulan, jangan pikir engkau adalah orang yang berdosa, engkau orang yang tidak taat. Belum tentu. Ujian kehidupan datang untuk menguji ketaatan Anda. Haleluya. Kembali kepada wanita ini. Saya kasihan sekali saudara. Ternyata suaminya meninggalkan hutang yang begitu besar. Dia tidak bisa membayar hutangnya dan dalam waktu sekejap anak-anaknya akan diambil, dijadikan budak. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga. Ini dia. Dia sudah ditinggal mati oleh suami. Tidak lama kemudian dia ditinggali utang. Tidak lama kemudian anak-anaknya akan diambil. Anak-anaknya akan dijadikan bayaran untuk menghapus utangnya. Aduh saudara, kalau saudara seorang ibu yang baru ditinggal mati oleh suami dan sedang dalam pergumulan membesarkan anak-anak yang nantinya bisa menjadi penolong untuk meringankan beban Anda, anak-anak Anda diambil, saudara akan kehilangan segalanya dalam hidup ini. Saudara-saudara, tadi saya memakai kata sudah jatuh ketimpa tangga. Dan saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kita menghadapi saat-saat seperti ini. Saat-saat seperti ini kadang-kadang terjadi kepada siapa saja, tidak peduli apakah Anda sedang setia kepada Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan. Yang namanya persoalan bisa menimpa siapa saja. Amin. Saudara menghadapinya, bersyukurlah karena saudara mendengarkan kebenaran ini. Nanti di ujung kisah ini saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah saya hanya mau mengatakan sekali lagi di awal daripada pembahasan ini, ketaatan tidak membebaskan Anda dari kesulitan. Justru kesulitan kadang-kadang didatangkan untuk menguji ketaatan Anda. Yang kedua saudara-saudara, orang ini mencari sumber penyelesaian yang bisa meringankan beban mereka. Mari kita akan lihat saudara-saudara, apa yang terjadi dengan ibu ini. Pada suatu hari, janda dari seorang nabi pergi kepada Elisa dan berkata, "Bapak, suami saya sudah meninggal." Ini kalimat ini menarik sekali. Karena dikatakan pada suatu hari janda ini tahu bahwa dia punya persoalan dan persoalannya susah diselesaikan dengan akal sehat, dengan berbagai macam cara tidak mungkin dia bisa mencari solusi. Dan dia tahu bahwa di kampungnya ada seorang hamba Allah, ada seorang nabi, ada seorang penyambung lidah Allah, ada seorang utusan Allah yang diurapi. Dia cari itu Nabi Elisa yang memang reputasinya dalam hal melakukan keajaiban tidak perlu diragukan. Dia cari nabi itu dan pada akhirnya dia menyampaikan apa yang menjadi pergumulan. Ini langkah untuk Anda mengalami keajaiban. Cari seorang hamba Allah atau cari kebenaran firman Allah, dengarkan dan percayakanlah segala persoalanmu kepada kebenaran. Saya mau menggunakan istilah ini.
untuk menolong Anda menyadari bahwa ada banyak sumber-sumber yang kadang-kadang dianggap bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi ternyata apa yang Anda andalkan tidak bisa menyelesaikan. Maka Anda harus mencari sumber yang tepat untuk menyelesaikan persoalan. Amin. Masih ingat wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, dia cari ke sana kemari, hartanya habis. Dan penyakitnya malah tambah parah. Dia tidak mendapatkan pertolongan karena apa? Salah mencari sumber penyelesaian. Ada banyak orang yang ke sana kemari untuk mendapatkan jawaban atas pergumulannya. Ada yang ke tukang ramal, ada yang ke dukun, ada yang ke orang pintar, ada yang mengandalkan manusia, ada yang mengandalkan kepintaran, ada yang mengandalkan ilmu pengetahuan, tapi pada ujung-ujungnya mereka tidak mendapatkan jawaban. Saudara-saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan oleh kepandaian, kehebatan manusia, atau diselesaikan dengan akal sehat, ataupun mungkin orang-orang yang dianggap luar biasa. Tidak bisa. Hanya ada satu tempat yang bisa menyelesaikan segalanya dalam hidup ini, adalah duduk di kaki Tuhan, memohon pertolongan daripadanya. Kenapa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya tidak meragukan bahwa ibu janda Nabi ini sudah tahu reputasinya Nabi Elisa. Maka dia langsung datang kepadanya, tidak datang kepada yang lain-lain, tidak datang kepada nabi-nabi yang lain. Ingat baik-baik, pada zaman itu banyak nabi. Ada nabi Baal, ada nabi-nabi utusan Allah. Tetapi dia datang kepada orang yang tepat. Itu sumbernya. Ketika Anda punya masalah yang pelik dan sulit diselesaikan oleh akal sehat, datanglah pada sumber yang tepat yang bisa menolong Anda. Dan sumber itu pernah mengatakan begini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, datang ke sumber yang tepat, datang kepada jawaban yang tepat, datang kepada Allah yang mampu memberikan segala macam jawaban atas persoalan kita. Saudara-saudara, saya mengalami banyak hal dalam hidup ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Kalau saudara meminta daftar tantangan selama saya hidup, mungkin kalau saya tulis dari Gilimanuk sampai di ujung Karangasem sana, tidak cukup istilahnya. Terlalu banyak, tetapi saya sudah tahu setiap kali ada masalah kemana saya harus lari. Kalau ada pergumulan kemana saya harus minta pertolongan. Saya tahu dari manakah datang pertolonganku. Pertolonganku datang dari Tuhan. Amin. Dan saya mengaminkan, dan saya memberikan pujian kepada langkah wanita yang sedang dalam pergumulan. Dia datang kepada orang yang tepat, hamba Allah. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Dia tidak takut menyampaikan pergumulannya. Nah ini saudara-saudara, Anda kadang-kadang malu menyampaikan permohonan Anda kepada Tuhan. Anda takut kadang-kadang menyampaikan, padahal firman Allah mengatakan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Saudara-saudara, mengapa kamu berdoa dan tidak mendapatkan apa-apa? Karena salah. Mungkin salah omong, mungkin salah motivasi. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, kalau Anda sudah tahu siapa yang akan menjadi sumber jawaban Anda, dan Anda sudah ketemu dengan hamba Allah atau langsung datang kepada Allah, tidak perlu malu menyampaikan permohonan Anda. Amin. Anda langsung datang kepadanya dan mengatakan, Tuhan, inilah keperluan saya. Saudara minta kepada Tuhan, belak-belakan, curhat, ngomong apa adanya, tidak perlu ditutup-tutupi. Dia bilang, saya adalah hamba istri seorang nabi yang baru saja meninggal. Dan Bapak tahu kan, suami saya orang yang taat, tapi dia punya utang. Saudara-saudara, dia tidak malu. Wanita ini terus terang, dia tidak malu kalau suaminya pernah punya utang yang berat, dan utangnya itu membuat dia sekarang bermasalah. Karena apa? Anaknya akan diambil. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun, tetapi
sampaikanlah permohonanmu dalam doa dan permintaan sambil mengucap syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu. Itu nasihat Rasul Paulus, benar. Jadi, worry about nothing, praying for everything, and give thanks in all things. Belajarlah dalam hidup ini, jangan Anda cemas atau khawatir tentang segala sesuatu, tetapi saudara-saudara, pray for everything. Talk to God, datang kepada Tuhan, minta kepadanya, tidak perlu malu. Amin. Saya mendengar dulu waktu kami pacaran di sekolah Alkitab, saudara-saudara, saya mendengar kalau pacar saya, mantan pacar saya itu dulu pernah membuat daftar kepada Tuhan. Kalau saya mau menikah, saya mau 10 tanda ini. 1 orangnya begini, 2 orangnya begini, 3 orangnya begini. Konon dia bawa itu dalam doa. Saya pikir, wah itu bagus juga. Saudara yang masih jomblo, saudara tidak perlu malu. Tulis apa yang Anda minta. Kalau perlu kriterianya ditulis, Tuhan, saya mau laki-laki yang tingginya 175, kulitnya sawo matang, kalau boleh orang yang betul-betul hidungnya mancung keluar, bukan mancung ke dalam. Silakan saudara minta kepada Tuhan. Pray for everything. Tidak ada salahnya ask God, talk to God, berdoa, meminta. Itu yang Tuhan mengatakan. Saudara minta. Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan. Tuhan mengatakan minta. Amin. Seperti wanita itu minta. Apa yang Anda minta sekarang? Nah, saya mau tanya, yang masih ngontrak-ngontrak dan sudah lama pengen punya rumah, berani saudara meminta rumah kepada Tuhan? Atau belum apa-apa, saya tidak usah berdoa. Bagaimana Tuhan bisa menolong saya dengan rumah? Gaji untuk makan aja tidak cukup. Nah, waspadai otak Anda. Yang menjadi penghalang untuk Allah melakukan keajaiban bukan setan. Dengar? Yang menjadi penghalang untuk Allah melakukan keajaiban bukan iblis, demit, gendruwo, atau jin. Yang membuat Anda tidak bisa mengalami keajaiban karena otak kita belum apa-apa sudah mengatakan, oh tidak mungkin lah. Tidak mungkin orang kayak saya bisa beli mobil. Tidak mungkin orang kayak saya yang penghasilannya seperti ini bisa membeli rumah di Bali. Tidak mungkin. Saudara belum apa-apa sudah bilang tidak mungkin. Anda sedang membatasi karya Tuhan dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan kisahnya. Menarik saudara. Kalau saudara mengikuti kisahnya, apa yang dinasihatkan oleh sang rasul atau oleh sang nabi kepada orang ini, saudara, dengar. Nabi Elisa mengajukan pertanyaan ini kepada janda nabi ini, bagaimana saya dapat menolong ibu? Ini mewakili suara Tuhan. Dia adalah hamba Allah, setiap ucapannya dipimpin oleh Allah, dan ketika dia mendengarkan keluh kesah curhat seorang nabi, janda nabi yang sedang menghadapi pergumulan, dia langsung mengatakan, what I can help you. Apa yang bisa saya lakukan buat Anda? Pertolongan apa yang Anda perlukan saat ini? Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan, hai kamu yang letih lesu. Tuhan itu setia, dia mengerti, dia peduli. Bahkan apa yang belum pernah Anda pikirkan, belum pernah Anda dengar, belum pernah Anda lihat, yang sudah disediakan oleh Allah. Saudara tinggal minta. Amin. Mari kita lihat kisahnya. Tanya Elisa, ibu mempunyai apa di rumah? Kemudian, tidak punya apa-apa, jawab wanita itu, kecuali minyak zaitun sebotol kecil. Kemudian Elisa berkata, pergilah meminjam sebanyak mungkin botol kosong dari tetangga-tetangga ibu. Setelah itu hendaklah ibu serta anak-anak ibu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Tuangkanlah minyak dari botol kecil itu ke dalam botol-botol itu dan pisahkan yang sudah penuh. Saya suka dengan pertanyaan ini. What do you have? Apa yang Anda punya? Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, mujizat selalu dimulai dari Anda.
Mujizat selalu dimulai dari krisis yang Anda hadapi, dan niat untuk Anda keluar dari krisis dengan datang kepada Tuhan dan menggunakan apa yang Anda miliki. What do you have? What is in your hand? Sama seperti pada waktu Allah ingin melakukan keajaiban untuk umat Israel yang keluar dari Mesir menghadapi laut, dan mereka sudah ketakutan. Di belakang ada tentara Fir'aun yang sedang mengancam nyawa mereka, dan Tuhan mengatakan kepada Musa, "What is in your hand?" Apa yang ada di tangan Anda? Karena apa? Semua keajaiban selalu menuntut kerjasama antara Allah dengan Anda. What is in your hand? Apa yang ada di tangan Anda? Gunakanlah apa yang Anda miliki untuk memulai sesuatu dengan maksimal. Sikap yang baik, atmosfer iman akan membuat Allah pada akhirnya melakukan apa yang Anda tidak bisa lakukan setelah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Do your best and God will do the rest. Haleluya. Oh saudara-saudara, kalau sudah di bagian ini saya punya banyak cerita yang kalau diceritakan tidak ada habis-habisnya. Jadi ibu ini pertama dia mengatakan, "Saya tidak punya apa-apa." Kemudian dia ingat, oh, di almari ada minyak sedikit saja. Itu yang saya punya. Saya tidak punya yang lain-lain, hanya minyak di botol yang kecil. Wow. Ternyata sang nabi mengatakan, "Sekarang pulang, pinjam buli-buli, pinjam kalau mungkin dalam bahasa sekarang, pinjam jerigen, pinjam ember, pinjam apa saja dari tetanggamu. Setelah itu kamu masuk kamar dengan anak-anakmu dan tuangkan minyak itu ke setiap buli-buli dan yang penuh kamu pisahkan." Nah, saudara-saudara, ternyata wanita ini tidak banyak mempertanyakan apa yang dikatakan oleh sang nabi. Dia langsung pulang dan melakukan apa yang didengarnya. Ini kunci keajaiban. Ketika Anda mau melakukan keajaiban, do what you know. Apa yang Anda sudah tahu, seperti yang dikatakan, saudara, yang Anda miliki, apa sekarang di tangan Anda, gunakan itu. Kemudian lakukanlah tanpa banyak pertanyaan. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa kata Tuhan buat Anda dengan menggunakan apa yang Anda miliki? Lakukan saja. Tidak usah banyak pertanyaan. Nanti bagaimana kalau tidak terjadi? Nanti bagaimana kalau tidak ada keajaiban? Nanti bagaimana kalau saya pinjam ditolak? Tidak usah. Do your best and God will do the rest. Lakukan dulu. Jangan tanya-tanya dulu. Saya paling sebel kalau ada orang yang meminta pertolongan, kemudian saya mengatakan, "Kamu lakukan bagian kamu." Belum apa, "Oh saya enggak begini Pak, oh saya..." Orang yang suka complaining, suka bersungut-sungut, suka mengeluh, sulit mengalami keajaiban. Anda harus belajar dari wanita ini tanpa pikir panjang, tanpa mempertanyakan. Dia pulang, dia perintahkan anak-anaknya kerja bakti, "Ayo pinjem buli-buli sebanyak-banyaknya." Dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh sang nabi. Masuk kamar, tuang semuanya, penuh, yang sudah penuh disingkirkan, sampai yang terjadi apa? Pada akhirnya botolnya habis atau buli-bulinya sudah tidak ada, tempayannya sudah tidak ada, atau embernya sudah habis, sudah tidak ada yang kosong. Dan seketika itu, setelah tidak ada ember, tidak ada buli-buli lagi, berhentilah mujizatnya. Pelajaran yang sangat luar biasa. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan namanya Paul Hawk mengatakan, mujizat itu yang mengatur Anda. Saya bisa membayangkan, kalau dia pinjam buli-buli dari bukan hanya satu RT, satu RW, satu kelurahan, maka yang dia terima adalah minyak yang jumlahnya luar biasa. Jadi pada akhirnya kita bisa, sudah dengar baik-baik, kita bisa menentukan sebanyak apa keajaiban yang Anda ingin alami, sebanyak harapan dan keyakinan Anda serta usaha Anda. Itulah sebabnya saya percaya setiap kali Allah ingin melakukan keajaiban, Allah selalu bekerja sama dengan Anda. Maka Anda lah yang sangat menentukan apakah Anda mau melangkah dengan iman, apakah Anda mau langsung taat melakukan, atau Anda hanya diam-diam menantikan ada semuanya jatuh dari langit. Kenapa Tuhan tidak langsung menjatuhkan
buli-buli dari langit yang jumlahnya banyak. Kenapa dia harus melakukan sebuah tindakan berusaha meminjam? Karena mujizat selalu melibatkan kerjasama. Kalau Allah ingin melakukan keajaiban, dia selalu bekerja sama dengan Anda. Maka jadilah partner Tuhan untuk melakukan keajaiban. Haleluya. Oh saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Ini kebenaran yang saya sudah mengalami. Ada banyak keajaiban yang Tuhan lakukan sementara kami sedang menjalankan. Sementara kami sedang melakukan apa yang kami yakini, di tengah jalan Tuhan melakukan. Saya masih ingat pertama kali kami membeli rumah di Bali. Uang kami hanya 25 juta di dalam tabungan. Tetapi karena sudah pindah, kami merasa sudah waktunya punya rumah sendiri. Kebetulan kami keluar dari gang, mencari rumah yang mau dijual. Ketemu dengan seorang satpam. Satpam bilang, "Pak, rumah yang nomor 14 itu dijual." Saudara-saudara, saya sedang mencari. Saya sedang melangkah. Saya tidak punya uang banyak, hanya punya tabungan 25 juta. Tapi saya melangkah dengan iman. Karena saya percaya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami selidiki siapa pemiliknya. Kami telepon orang yang memiliki rumah itu. Dia bilang, surat rumahnya ada di bank. Orang itu terlilit utang, maka rumahnya diborkan. Saudara-saudara, kami akhirnya selidik-selidik, kami tawar-tawar harganya berapa, dari 450 juta. Pada akhirnya rumah itu diberikan 425 juta. Dengar baik-baik saudara. Pada waktu saya mendengar 425 juta, kalau Bapak bisa membayar di bank BNI, rumah itu akan menjadi milik Bapak. Saya berdoa. Saya mengatakan tadi, uang saya hanya 25 juta. Tetapi saya berdoa, saya berusaha, saya melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Tiba-tiba, saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan, pengusaha dari Sulawesi Utara yang menelpon saya dan mengatakan, "Pak Paulus, apa kabar?" Saya bilang, "Baik-baik." "Luar biasa, Pak." "Pak, saya dengar Bapak mau beli rumah." "Iya, Pak, tapi uang saya kurang." "Wah, Pak, saya dengan istri sudah berdoa, kami ingin menolong Bapak. Apakah Pak punya nomor rekening?" Oh, saudara-saudara, saya langsung mengucapkan, saya hafal nomor rekening saya. Sampai hari ini saya masih hafal. BCA 669-003-0525. Jadi saya kemana-mana saya hafal nomor rekening. Siapa tahu ada orang yang menelpon tanya nomor rekening Bapak berapa. Akhirnya orang itu mengirim uang, kami bisa membeli rumah itu. Dan pada waktu kami masuk ke rumah itu, saudara-saudara, saya senyum dan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rumahnya sudah 10 tahun saya tempati. Saya hanya mau mengatakan kepada Anda, jangan takut melangkah karena mujizat selalu melibatkan langkah Anda. Tuhan tidak mendatangkan rumah dari langit tiba-tiba jatuh. Anda harus melangkah, Anda harus melakukan sesuatu. Dan nanti Tuhan yang akan melakukan keajaiban dalam kehidupan Anda. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau menantang saudara-saudara. Saya yakin di musim COVID ini banyak yang sedang membutuhkan keajaiban. Saya tahu saudara membutuhkan keajaiban. Saya tahu saya juga masih membutuhkan keajaiban, tetapi saya percaya, saudara-saudara, apapun persoalan yang Anda hadapi, ciptakanlah atmosfer keajaiban. Apa itu? Krisis. Ajaib karya Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Maksud saya begini, kalau Anda punya krisis, Anda punya masalah, Anda merasa desperate seperti wanita tadi, Anda adalah calon penerima keajaiban. Karena hampir semua keajaiban didahului oleh krisis. Saya yakin saudara, bahkan saat ini, sekarang ini, ketika kita diizinkan menghadapi krisis, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pelayanan, ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Ini adalah saatnya Anda mengatakan, Lord, have mercy on me. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu kepadaku. Saudara akan mengalami keajaiban. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Mujizat selalu tersedia bagi siapa saja yang mengimaninya. Saya tidak tahu situasi saudara. Saya tidak tahu
apa mujizat yang sedang Anda nantikan. Saya tidak tahu keajaiban yang selama ini Anda tunggu-tunggu. Yang saya tahu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan bisa melakukannya. Itulah sebabnya kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, saya perlu keajaiban sekarang ini. Saya perlu keajaiban. Saudara-saudara, Tuhan yang melakukan keajaiban buat janda nabi tadi, dia bisa melakukan buat saudara. Dalam waktu seketika, waktu mereka menjual minyak-minyaknya itu, pada akhirnya mereka bisa membayar hutang dan anaknya tidak jadi disita oleh yang menghutangi uang. Pada akhirnya Tuhan menyelesaikan dengan cara yang sempurna. Karena apa? Ketaatan. Lakukan bagian Anda. Do your best and God will do the rest. Lakukan bagian Anda sebisa-bisa Anda. Yang tidak bisa Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Amin, saudara-saudara. Taruh tangan di dada saudara yang membutuhkan keajaiban. Saya mengajak Anda untuk berdoa. Saya mengajak Anda untuk berserah kepada Tuhan. Saya mengajak Anda sekarang juga menantikan dan meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Hanya percaya. Percaya saja, dan Tuhan akan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang dirindukan, dinantikan, didoakan, digumuli oleh sahabat-sahabat kami yang sedang menonton video ini. Tetapi kami percaya ketika kami melangkah dengan iman dan mempercayakan kehidupan kami 100% kepadamu, maka Tuhan, Engkau akan melakukan keajaiban. Keajaiban untuk kesembuhan, keajaiban untuk pemulihan keuangan, keajaiban untuk pemulihan pernikahan, keajaiban untuk masa depan anak-anak kami, keajaiban untuk segala sesuatu yang selama ini kami nantikan, bahkan jodoh, atau barangkali sedang menantikan keajaiban untuk memiliki rumah. Aku berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, aku percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Engkau melakukannya. Haleluya. Amin, amin, amin. Oh saudara-saudara, saya terbakar berapi-api menyampaikan ini karena saya terinspirasi sendiri. Masih banyak hal yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Dan izinkan saya menyapa semua saudara yang sudah bergabung. Dan nanti di akhir acara ini, saudara, saya mau menyampaikan juga sekarang kalau saudara rindu didoakan secara khusus, ada pergumulan-pergumulan khusus yang saudara sangat memerlukan, ada telepon yang bisa saudara hubungi. Seperti ada yang di layar ini, saudara bisa menghubungi nomor-nomor ini. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan menjamah saudara. Amin, saudara-saudara. Saya percaya kuasa Tuhan. Saya percaya doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati, besar kuasanya. Sebuah lagu yang saya yakin bisa menolong kita, meyakini kebenaran. Dan kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang setia, akan hadir untuk Anda semuanya. Tak pernah Engkau meninggalkanku di saat badai menerpa hidupku. Tak sedetik pun Kau melupakanku. Waktu ku sesat, ku jauh darimu. Engkau Bapakku yang setia, janjimu selalu beserta hatiku. Terus percaya sepanjang usia. Anugerahmu selalu baru
firman-Mu. Engkau meninggalkanku di saat badai menerpa hidupku. Tak sedetik pun kau melupakanku waktu ku sesat dan ku jauh darimu. Bapa yang setia beserta hatiku, terus percaya sepanjang usia. Anugerah-Mu selalu baru tersedia di sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Firman-Mu, Engkau Bapakku yang setia, janji-Mu selalu beserta hatiku. Oh, sepanjang usia. Anugerah-Mu, tersedia sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Firman-Mu, akan firman-Mu. Akan firman-Mu. Saudara-saudara, nyanyian ini meneguhkan apa yang baru kita dengar. Jangan pernah meragukan kebenaran firman, karena hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya, termasuk keajaiban tadi. Orang-orang yang menciptakan atmosfer firman, atmosfer mendengar, atmosfer ketaatan, atmosfer penyembahan, atmosfer pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan, itu akan menjadi semacam awal daripada keajaiban dalam kehidupan saudara. Maka waktu bangun pagi nyanyikanlah lagu pujian, datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur, maka saudara akan mengalami keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan Anda. Saudara-saudara yang sudah bergabung, terima kasih Anda sudah bergabung pada hari ini. Saya mau berpesan kepada Anda semuanya, jangan lupa bagikan kebenaran firman ini kepada sahabat-sahabat Anda. Dan saudara-saudara yang belum tahu bahwa Making Life Better sudah ada aplikasi, Anda bisa mendownload aplikasi Making Life Better dari App Store atau Play Store secara gratis. Dan kalau saudara sudah diberkati oleh aplikasi ini, jangan lupa bagikan aplikasi ini, kasih tahu teman-teman Anda supaya mereka juga setiap hari bisa mendengarkan Making Life Better dan menjadi berkat serta kerohanian kita, ekonomi kita, pernikahan kita, kehidupan kita menjadi lebih baik seperti nama programnya Making Life Better. Saudara-saudara, terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda. Kita akan hadir lagi besok
Dan masih dalam seri Tiada Hari Tanpa Mujizat, kita akan membaca kisah-kisah di dalam 2 Raja-Raja, dan kita akan menyaksikan banyak hal yang nanti saudara akan alami di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. Amin.